Bab 5. Rahasia Ayah Calvin. Bel pulang berdentang. Anak-anak menghela napas lega. Tiba-tiba saja, Miss Erika memukul-mukul meja guru. Semuanya kumpulkan kertas jawaban. Jangan ada yang mencontek, titahnya. Ia menyipitkan mata dengan galak mengawasi Adi dan gengnya yang mencoba mencontek di saat terakhir ujian. Murid-murid lainnya bergegas kembali ke tempat duduk mereka setelah mengumpulkan jawaban. Jose, Livio, Andrio, dan Hito menumpuk kertas jawaban mereka di tumpukan teratas. Andrio kini sudah masuk sekolah. Ia terpilih sebagai ketua kelas, dan Jose menjadi wakilnya. "Beri salam," perintah Andrio. Seisi kelas kompak memberi salam. Para murid pun berhamburan keluar kelas. Tak sabar ingin menghabiskan akhir pekan. "Gimana ujiannya menurut kalian?" tanya Jose pada ketiga sahabatnya. "Terlalu gampang," kata Livio angkuh. Andrio dan Hito mengangguk setuju. "Kita bisa mengerjakan soal yang lebih mudah dari itu." Sombongnya. Matematika adalah momok menakutkan bagi Jose. Ia paling tidak bisa pelajaran itu. Ayah Calvin harus ekstra sabar untuk mengajarinya. "Ayah Calvin?" Tiba-tiba Jose teringat ayahnya. Ia ingin menghabiskan akhir pekan dengan sang ayah. Saat ini, ia tak ada latihan basket, tak ada latihan piano, juga tidak menulis novel. Segudang rencana telah terpikir di kepala Jose untuk berakhir pekan dengan ayahnya. Di gerbang sekolah, mobil-mobil jemputan para murid telah menunggu. Andrio, Jose, Livio, dan Hito bergegas masuk ke mobil masing-masing. "Ayah!" Jose berseru girang. Tapi bukan ayah Calvin yang keluar, melainkan paman Revan. "Ayo masuk," kata pria tampan bermata biru itu seraya menarik tangan Jose. "Ayah kemana?" tanya Jose penasaran. Anehnya, paman Revan tidak menjawab. Dia terus mengemudikan mobil sampai ke rumah. Tiba di rumah, Jose bergegas mencari ayahnya. Ia turun naik tangga, keluar masuk ruangan, menuju kolam renang di halaman belakang, ke ruang piano, ke ruang keluarga, dan ke ruang makan. Tetapi ayahnya tidak ada. Dengan sedih, Jose menjatuhkan dirinya di kursi depan piano. Ia memainkan lagu "Aku Pasti Kembali" dari Pasto. Ayah Calvin mengajarkan lagu itu pada Jose. "Mainkan lagu itu jika ayah pergi. Tiap kali ayah pergi, kamu jangan nakal ya. Ayah pasti akan kembali buat kamu." Begitu kata ayah Calvin waktu itu. Mungkin saja ayah Calvin sedang keluar kota atau keluar negeri. Tiba-tiba paman Revan melambaikan tangan ke depan wajahnya. "Jose, makan dulu ya," katanya. "Gak mau. Jose akan makan kalau ada ayah," kata Jose tegas. "Ayah Calvin masuk rumah sakit," ujar paman Revan selembut mungkin. Jose terbelalak. Ia kaget. Ia tak menyangka. "Kenapa ayah Calvin bisa masuk rumah sakit? Tidak mungkin. Tadi pagi ayah masih bisa anterin Jose kok," bantahnya. "Ya, setelah mengantar Jose, ayahmu pingsan. Hidungnya berdarah. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit," tutur paman Revan. Tangis Jose pecah seketika. Ia tak siap mendengar kabar itu. Mendadak ia takut kehilangan sang ayah. Penyakit ayahnya pasti serius sampai ayahnya harus dibawa ke rumah sakit. Terbayang olehnya wajah pucat ayahnya tersayang. Jose hanya ingin ayah. Jose tidak ingin yang lain. Jose hanya mau ayah, dia berkata menegaskan dengan penuh kesedihan. Susah payah, paman Revan memegangi tubuh bocah yang terus memberontak itu. Ia terpaksa minta bantuan pada pengasuh dan asisten rumah tangga di rumah Calvin. Namun, Jose tak juga tenang. Ia malah berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Paman Revan berlari ke depan kamera CCTV
dan memastikan anak sahabatnya tidak melukai diri sendiri. Jose mondar-mandir di sekeliling kamarnya. Ia frustrasi, takut, dan yakin akan kehilangan ayahnya. Sesekali ia keluar masuk toilet kamarnya. Dia pun juga melangkahi balkon kamar, bermain game, dan menekan tuts piano keras-keras. Sesekali 2 kali, Jose duduk di bawah shower sambil memeluk lutut. Ia membiarkan air shower mengguyur deras tubuhnya. Terpikir olehnya untuk mengecek sendiri keadaan ayah Calvin. Ia harus tahu bagaimana kondisi ayahnya. Jose bangkit, lalu berjalan ke tempat tidur. Ia buka iPhone-nya. Ia aktifkan aplikasi Find My Friend dan aplikasi iCam Viewer yang tersambung ke CCTV rumah sakit. Benar, ayah ada di rumah sakit, gumamnya sedih. Ayah Calvin terbaring dengan wajah pucat sambil mengenakan pakaian untuk pasien rumah sakit. Ia terlihat sedang mengetik sesuatu di iPad-nya. Dalam hati, Jose mengagumi ayahnya. Dalam keadaan sakit, ayah Calvin masih bisa menulis. Istirahat dulu, Calvin. Kamu sakit-sakit masih ngeblok. Gerutu seorang pria berjas coklat. Rasanya Jose kenal pria itu. Oh iya, dia pria yang membacakan surat wasiat opanya beberapa tahun yang lalu. Sedikit lagi, Adika, dari ayah Calvin. Kamu tuh masih sakit dan kamu belum boleh pulang. Hanya karena sebuah flu, aku harus terkurung di sini. Ayah Calvin mengeluh. Paman Adika tertawa sejenak. Flu buat orang kayak kamu itu bukan penyakit ringan. Aku tidak sakit dan aku tidak selemah itu. Jose khawatir, amat khawatir. Ia tidak tahu apa yang disembunyikan ayahnya. Hati-hati, ini peringatan untukmu. Awas, leukosit dan trombositmu turun. Seingat Jose, leukosit adalah sel darah putih dan trombosit merupakan keping darah. 2 kata itu pernah ia temui di buku pelajarannya. Oh ya, kamu gak kepikiran cari bunda baru buat anak kamu? Tanya Paman Adika. Bunda baru? Tidak. Tenggorokan Joseph berih seketika. Ia selalu miris setiap kali mendengar kata bunda. Tak pernah ayah Calvin menceritakan tentang bundanya. Selama ini, ayah Calvin selalu sendiri. Berjalan sendirian, menggandeng Joseph sendirian, merawatnya pun sendirian. Jose terkadang iri pada teman-temannya yang masih punya ibu. Ibu mereka mengantarkan ke sekolah, mengambilkan rapot, dan menonton mereka di acara yayasan. Sedangkan dia hanya punya ayah Calvin. Namun, ayah Calvin menjadi sangat berharga untuk Jose. Di jari ayah Calvin tidak ada cincin pernikahan seperti milik papanya Hito atau papinya Livio. Ayah Calvin hanya mengenakan cincin biasa, tanpa inisial nama seseorang di dalamnya. Ayah Calvin tak pernah berjalan bersama perempuan dewasa yang dipanggil bunda. Terlalu banyak rahasia yang disembunyikan ayahnya. Jose berbaring telungkup, mengusap-usap lengannya yang beku kedinginan. Akhir dari bab 5.